Saya nggak pernah banding-bandingkan Kristen dengan Islam. Oh. 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 Saya nggak pernah banding-bandingkan Kristen dengan Islam. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Raihan Komarudin mengatakan bahwa Felix Xiao harus belajar lagi, harus mondok lagi 5 tahun di pesantren supaya pintar biar gak asal bunyi ya Pak Ustadz. Tuh Felix Xiao guguk katanya. Teguh Santoso bilang Pix cincau ngerti opo. Nih macam-macam lah komentar-komentar para netizen. Ini dari Sape ini dia mengatakan bahwa si Felix ini cuma cari cuan aja, padahal ceramahnya tidak ada isinya. Luar biasa memang netizen Indonesia ini ya. Dari Ardi bilang kalau saya nggak percaya sama sekali dengan apa yang diomongkannya. Aduh, memang Felix Xiao ini ustadz jadi-jadian teman-teman. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sahabat Kalimatullah, Ustadz Felix Xiao kembali menjadi sorotan publik. Dia kembali dengan sebuah perkataan yang sangat kontroversial. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Ustadz ini mengatakan salah satu ajaran Islam adalah kekhalifahan. Jika kita bertanya dengan Om Google menyatakan bahwa kekhalifahan adalah suatu ajaran di mana suatu negara harus menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam. Pendeknya, Ustadz ini ingin negara Indonesia menjadi negara Islam. Melihat perkataan Ustadz ini, para netizen waras berkomentar demikian. Raihan Komarudin mengatakan bahwa Felix Xiao harus belajar lagi, harus mondok lagi 5 tahun di pesantren supaya pintar biar gak asal bunyi ya Pak Ustadz. Tuh Felix Xiao guguk katanya. Teguh Santoso bilang Pix cincau ngerti opo. Nih macam-macam lah komentar-komentar para netizen. Ini dari Sape ini dia mengatakan bahwa si Felix ini cuma cari cuan aja, padahal ceramahnya tidak ada isinya. Luar biasa memang netizen Indonesia ini ya. Dari Ardi bilang kalau saya nggak percaya sama sekali dengan apa yang diomongkannya. Aduh, memang Felix Xiao ini ustadz jadi-jadian teman-teman. Melihat komentar-komentar para netizen ini, saya menyimpulkan bahwa para netizen lebih pintar dari ustadz yang satu ini. Yang lebih parah lagi yang harus kita ketahui bersama, ustadz yang satu ini ternyata tidak tahu sama sekali tentang sejarah Islam. Mari kita dengarkan sejarah khalifah yang sebenarnya dari seorang ustadz yang saya anggap cerdas setelah Anda menyaksikan apa yang disampaikan ustadz yang satu ini. Kita belajar bahwa ternyata ustadz Felix Xiao tidak mempunyai kualitas. Beliau tidak mengerti sejarah, tidak paham sejarah, bahkan tidak mengerti doktrin Islam. Tinggalkan ustadz ini karena ustadz ini hanya mengenyangkan perut dengan panggung yang Anda berikan. Banyak umat muslim yang bangga dengan para ustadz-ustadz mualaf yang pindah ke agama Islam.
Mereka senang karena kebanyakan dari ustadz-ustadz ini mengaku bahwa mereka adalah mantan pendeta, pastor, lulusan terbaik luar negeri, lulusan Vatikan, mantan rektor, mantan biarawati, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, sebenarnya mereka sedang mencoreng wajah Islam. Karena para ustadz mualaf ini tidak pernah berdakwah sesuai dengan isi Al-Quran. Sadarkah saudara bahwa ketika mereka berceramah, mereka hanya menanamkan kebencian kepada saudara? Mereka hanya ingin saudara mengikuti mereka, menjelekkan, menghina ajaran agama lain. Seperti yang dilansir GoTime, tulisan Syafiq Hasim dengan judul Dakwah Para Mualaf Mencoreng Wajah Islam. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak berita berikut ini. Sebagai seorang muslim, mendengar kabar seorang telah menyatakan diri masuk Islam itu hal yang menggembirakan. Orang yang masuk Islam di dalam Al-Quran disebut dengan istilah mualaf, yang artinya orang yang hatinya terikat atau condong ke dalam Islam. Ya, lihat teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika ada seorang masuk muslim, ini adalah suatu kebanggaan bagi saudara-saudara kita. Kegembiraan itu dikarenakan kita mendapat tambahan keluarga baru, keluarga satu agama, ukhuwah Islamiyah. Kegembiraan itu juga oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk afirmasi bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Buktinya banyak orang yang masuk ke dalam agama ini. Sebaliknya, apabila ada orang yang keluar dari Islam, maka hati kita tersayat sedih dan merasa kehilangan. Kita kehilangan saudara satu agama. Memang banyak orang yang masuk Islam, namun banyak pula yang kita tidak tahu bahwa orang keluar dari Islam dan masuk agama lain. Konversi agama adalah gejala lama dan biasa terjadi di kalangan masyarakat beragama. Kita boleh gembira dan sedih atas konversi agama, namun dalam batas yang wajar saja. Sebagai mualaf, pada umumnya pengetahuan mereka tentang Islam sangatlah terbatas karena mereka baru masuk Islam. Namun fenomena yang terjadi dakwah mereka mencerminkan bahwa seolah-olah mereka lah yang tahu segalanya tentang Islam. Hal itu mengecualikan bagi mualaf yang memang memiliki latar belakang pengetahuan akademis tentang Islam yang mendalam sebelumnya. Materi dakwah para mualaf tersebut sangat membakar karena pada umumnya apa yang mereka sampaikan adalah latar belakang dan alasan-alasan mereka pindah agama, walaupun terkadang ya mereka hanya merekayasa saja teman-teman. Disinilah kemudian muncul narasi buruk tentang agama yang mereka peluk sebelumnya. Ceramah seperti itu memang cukup menarik minat banyak kalangan, terutama kalangan awam. Mereka menarasikan supremasi Islam atas agama-agama lain. Kita mengenal Irene Handono, Felix Xiao, Bangun Samudra yang mengaku lulusan S3 dari Vatikan, Yahya Waloni, Hani Kristianto, dan masih banyak yang lainnya yang isi materi ceramah mereka menjadikan agama lambanya sebagai bahan olok-olokan dan bahan hinaan, seolah-olah agama yang mereka peluk dahulu bukan agama yang serumpun yang merujuk pada tradisi Ibrahim. Mereka mengolok bagian-bagian prinsipil dari agama yang mereka peluk sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, apakah dakwah seperti ini dianjurkan oleh Al-Quran? Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 104 menyatakan, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." Ayat tersebut terutama pada penggalan "dan hendaklah di antara kamu" mengindikasikan bahwa tidak semua kita sebagai umat Islam dituntut untuk berdakwah. Dalam ayat Al-Quran yang lain dinyatakan bahwa dakwah hendaklah dilakukan oleh mereka yang mampu menyampaikan Islam dengan hikmah, kebijaksanaan, ujaran kebaikan, dan jika keduanya tidak mungkin, maka baru menggunakan cara perdebatan
wajadilum bilati hiya ahsan. Model dakwah yang dilakukan oleh para mualaf di atas dengan menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya itu akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi kita umat Islam sendiri, apalagi bagi umat agamanya yang diburuk-burukan. Jika kita memakai pertimbangan Islam, Al-Quran sendiri melarang kita menjelek-jelekan sesembahan agama lain dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan berdakwah. Berdakwah tidak menghapus larangan untuk menjelek-jelekan sesembahan orang lain. Sesembahan agama lain saja tidak diperbolehkan untuk dijelek-jelekan, apalagi Tuhan Ahlul Kitab. Tapi pada kenyataannya, para ustadz-ustadz ini menjelek-jelekan agama-agama mereka yang sebelumnya. Bahkan bukan para ustadz mualaf ini saja, ada juga beberapa ustadz yang masih memeluk Islam yang menjelek-jelekan agama Kristen. Contohnya saja Ustadz Abdul Somad. Persisnya surat Al-An'am ayat 108 menyatakan, dan janganlah kamu memakai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami dijadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Seorang mufasir klasik yang sangat kredibel, Ibnu Katsir, dalam tafsirannya, Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah melarang orang-orang beriman untuk membenci hal-hal yang disembah oleh kaum politis musyrik, meskipun hal itu bisa mendatangkan kebaikan. Mengapa demikian? Rasulullah memandang jika perbuatan tersebut justru akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Masih dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan jika Rasulullah merasakan bahwa perbuatan caci maki tersebut akan menimbulkan balasan yang lebih keras dari kaum musyrik untuk mencaci maki Allah SWT. Padahal Allah adalah Tuhan yang Maha Suci dan Mulia. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 268. Saling balas caci mencaci tentang sesembahan adalah hal yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk dihindarkan, karena hal tersebut akan menyebabkan daur kebencian. Peringatan yang demikian ini nampaknya tidak didengar oleh para pendakwah mualaf seperti Irene Handono, Felix, dan lain sebagainya. Mereka lebih senang menuruti hawa nafsu mereka anggap sebagai proses penyampaian kebenaran, padahal hal itu dilarang oleh Allah. Lebih baik hawa nafsu untuk menjelek-jelekan agama mereka terdahulu dialihkan untuk mendalami Islam yang lebih dalam dan lebih jauh, belajar ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, syaraf, tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu kalam, dan sebagainya, lebih bermanfaat bagi para pendakwah mualaf ini. Dalam perspektif kemanusiaan, dakwah model di atas justru menyebabkan disharmoni yang saling curiga antar umat beragama. Di dalam konteks kehidupan kita yang pluralistik, hal yang mesti ditonjolkan dalam berdakwah mestinya adalah konteks integrasi sosial, kohesi sosial, dan mutual respect dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Selain ukhuwah Islamiyah, kita umat Islam dituntut untuk menjaga ukhuwah wataniyah atau ukhuwah basyariyah. Sebagai muslim, kita tidak diikat oleh persaudaraan antara sesama pemeluk Islam saja, namun pada tingkat yang sama kita juga diikat oleh persaudaraan antar warga negara dan persaudaraan antar manusia. 3 model persaudaraan itu harus kita jaga selalu. Sebagai catatan, dakwah para mualaf di atas malah lebih banyak menyebabkan mudarat bagi kita karena mencitrakan kita sebagai umat Islam sebagai pihak yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan agama-agama lain. Pendek kata, dakwah mereka lebih menimbulkan beban bagi umat Islam daripada menarik keberkahan. Demikian.
Sekian video saya hari ini. Kiranya video ini dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, secara khusus dalam memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, di mana mereka sedang hidup dalam ketidakpastian, surga kekal atau neraka kekal. Mari kita beritakan kabar baik agar mereka juga mendapat bagian di dalam surga yang Yesus sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.